Mula munculnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa universal, yakni merupakan pemersatu bahasa-bahasa di dunia atau bahasa internasional. Tapi siapa menyangka bahwa bahasa Inggris dilahirkan dengan lika-liku yang panjang, sehingga menjadi bahasa Inggris yang sekarang ini kita kenal. Sebelum pembahasan lebih lanjut, ada baiknya pendengar memencet subscribe untuk berlangganan dan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Tombol like jika menyukai video ini. Dilansir dari laboratoriumbahasa.com, sejarah bahasa Inggris dimulai ketika 3 suku Jermanik berkelana ke Kepulauan Inggris pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu suku Angles, Saxons, dan suku Jutes. Penduduk asli Inggris saat itu menggunakan bahasa Celtic. Ketiga suku tersebut membuat penduduk asli hijrah ke Wales, Cornwall, dan Skotlandia. Bahasa Anglo-Saxons merupakan asal mula bahasa Inggris. Transkrip bahasa Anglo-Saxons ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Selama beberapa abad, bahasa Inggris berkembang menjadi 4 dialek, yaitu Northumbrian, Mercian, West Saxon, dan Kentish. Pada abad ke-7 dan ke-8, dialek Northumbria mendominasi Kepulauan Inggris. Namun pada abad ke-9, invasi Viking membuat dominasi ini berakhir. Akhirnya, pada abad ke-10, dialek West Saxon menjadi bahasa resmi di kepulauan tersebut. Tulisan-tulisan menggunakan bahasa Inggris lama merupakan tulisan yang berasal dari abad ini. Saat itu bahasa Inggris ditulis menggunakan huruf runik yang berasal dari bahasa Skandinavia. Huruf Latin yang kita kenal saat ini masuk ke Inggris melalui Irlandia oleh penyebar agama Kristen. Pada saat itu, bahasa Inggris lama terdiri dari bahasa Anglo-Saxons dan menyerap kata dari bahasa Skandinavia dan Latin. Kemudian, ketika terjadi invasi Viking, mereka juga memiliki tambahan kosakata dari bahasa Norse. Di tahun 1066, bangsa Norman dari Perancis menginvasi Inggris dan menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Saat itu, orang Inggris sebagai bangsa terjajah memasak untuk bangsa Norman. Karena itu, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyebut nama-nama hewan, ox, cow, calf, sheep, swine, deer, tapi menggunakan bahasa Perancis untuk menyebut nama masakan dari hewan seperti beef, veal, mutton, pork, bacon, venison. Awalnya, bahasa Inggris menggunakan metode Jerman dalam menyebut benda plural seperti house, hausen dan sun. Namun setelah invasi Norman, mereka menggunakan metode Perancis yaitu menambah huruf S untuk benda jamak, house, houses dan sus. Hanya beberapa kata saja yang masih menggunakan metode Jerman seperti men, oxen, fish, tit, children. Bahasa Perancis juga mempengaruhi ejaan bahasa Inggris. Ejaan cewek berubah menjadi ku. Misalnya queen menjadi queen. Hingga abad ke-14, bahasa Perancis masih menguasai penggunaan bahasa di Inggris. Pada akhir abad 14 lah bahasa Inggris kembali menjadi bahasa yang dominan. Bahasa Inggris modern muncul pada abad ke-16 dan terus berkembang. Salah satu perkembangan perubahan yang terjadi adalah ejaan TH pada kata kerja yang berubah menjadi S seperti loved berubah menjadi loves dan had menjadi has. Kosakata dalam bahasa Inggris sendiri sebagian besar berasal dari bahasa Anglo-Saxons. Namun untuk bahasa Inggris modern, banyak sekali kata yang terbentuk dari berbagai sumber. Kata yang tiba-tiba terbentuk,
kata-kata ini muncul begitu saja, tanpa asal-usul. Misalnya bite, dog, donkey, jump, kick, lock. Shakespeare sendiri telah menambahkan 1.600 kosakata ke dalam bahasa Inggris, misalnya countless, critical, excellent, lovely, majestic, dan obscene. Ben Jonson menambahkan kata dem. Isaac Newton menambahkan kata centrifugal, dan Thomas More menambahkan kata explain dan exact. Kata yang terbentuk karena kekeliruan. Ada pula kata-kata yang terbentuk karena kesalahpahaman atau kekeliruan. Misalnya kata pe atau kacang awalnya disebut dengan pis. Namun karena saat itu banyak yang mengira pis adalah bentuk jamak, maka mereka menyebut benda tunggalnya dengan pa. Kemudian kata buttonhole awalnya terbentuk karena keliru mendengar dari kata buttonhole. Kata serapan bahasa Inggris banyak menyerap kata dari bahasa lain. Misalnya, kata orange atau jeruk. Jeruk dalam bahasa Sanskerta adalah naranja. Bangsa India melakukan perdagangan buah tersebut dengan orang Arab. Dalam bahasa Arab, buah ini kemudian disebut dengan naranja. Beberapa waktu kemudian bangsa Arab menguasai daerah Spanyol dan membawa buah jeruk serta ke sana. Oleh orang Spanyol, buah ini pun disebut dengan naranja. Orang Inggris pun akhirnya mendengar tentang buah ini dan menyebutnya dengan narange. Kata ini kemudian dimodifikasi menjadi orange karena awalan na, mengakibatkan kekeliruan antara narange dan anarange. Contoh lainnya adalah cutlet. Ketika bangsa Spanyol mendarat di Meksiko, mereka datang ke tempat suku Aztec. Bahasa suku itu disebut dengan nawat. Suku Aztec memiliki minuman yang mereka buat dari buah bernama coco atau pahit dan dicampur dengan ATL atau air. Mereka pun menyebut minuman tersebut dengan coklat atau air pahit. Suku Aztec memang memiliki banyak kata dengan huruf PL. Namun bagi orang Spanyol, huruf tersebut sulit untuk diucapkan sehingga mereka menyebutnya dengan cocolato. Minuman ini dibawa ke Eropa oleh bangsa Spanyol dan dalam bahasa Inggris disebut dengan coklat. Perubahan arti kata. Banyak kata yang berubah dalam bahasa Inggris. Misalnya kata silly yang pada abad ke-11 berarti senang atau beruntung. Namun, kata tersebut kemudian berubah artinya menjadi saleh, tidak bersalah, tidak merugikan, kasihan, lemah, pikiran lemah, hingga akhirnya kini berarti bodoh atau lugu. Kata pretty dulu tidak berarti cantik, melainkan mahir. Arti kata ini terus berubah menjadi pintar, terampil, sangat baik, hingga cantik. Penambahan imbuhan. Adanya imbuhan bisa membentuk sebuah kata. Imbuhan dalam bahasa Inggris ini misalnya able, ness, men, dis, anti. Misalnya, syllable, brightness, pavement, antimeter. Sebuah kata juga bisa terbentuk dari gabungan dua kata, misalnya airport atau bandara yang merupakan gabungan dari kata air atau udara dan port atau pelabuhan. Cerita ini hanya untuk menambah pengetahuan. Terlepas dari kebenaran, tinggal kita sendiri sebagai manusia untuk menganalisanya. Subscribe untuk berlangganan dan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Tombol like jika menyukai video ini.